Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Diana Hernawati, Magister Pendidikan, dan Bapak Egy Nuryadin, Magister Sains sebagai dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Hewan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang homeostatis. Kelompok pertama ini beranggotakan yang pertama Muhammad Nur Alamsyah sebagai pemateri pertama, lalu Rizka Amalia sebagai pemateri keempat, lalu Safa Raudia sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri Jihan Ayu Anggreni sebagai pemateri ketiga dan moderator. Langsung saja kita mulai dengan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Muhammad Nur Alamsyah. Baik, mungkin di sini saya akan mencoba memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai homeostatis. Nah, kita cari tahu dulu definisi dari homeostatis itu apa. Kata homeostatis sendiri berasal dari kata Yunani atau bahasa Yunani, yaitu homeo yang berarti sama dan juga statis yang berarti mempertahankan keadaan. Atau dapat didefinisikan juga sebagai kemampuan tubuh untuk beradaptasi dan menjaga keseimbangan kondisi cairan di dalam internal tubuh terhadap perubahan lingkungan sekitar. Nah, ini ada beberapa konsep dasar homeostatis menurut para ahli. Yang pertama itu dari Claude Bernard atau ahli fisiologi asal Prancis. Pada tahun 79, Claude Bernard atau ahli fisiologi asal Prancis mengusulkan suatu syarat penting bagi hewan agar dapat bertahan hidup di lingkungannya. Syarat yang dimaksud ialah bahwa hewan harus mampu mempertahankan stabilitas lingkungan internalnya, yaitu cairan tubuhnya. Selanjutnya, Bernard mengemukakan bahwa penyebab terjadinya berbagai reaksi yang mampu menstabilkan lingkungan internal tubuh hewan ialah adanya senyawa khusus yang disebut dengan hormon. Hormon ialah senyawa atau zat khusus yang dihasilkan oleh suatu organ, yaitu organ endokrin, dan dikeluarkan ke cairan jaringan. Pernyataan tersebut menjadi pelopor munculnya gagasan mengenai hormon dan juga regulasi kimiawi. Nah, yang kedua ini dari Walter Bradford Cannon, ahli fisiologi asal Amerika. Nah, pada tahun 1929 dia mengembangkan gagasan Bernard. Jadi si gagasan Bernard itu dikembangkan oleh Walter dan memperkenalkannya dengan istilah homeostatis. Homeostatis ini ialah keadaan lingkungan internal hewan yang konstan, juga mekanisme yang bertanggung jawab atas keadaan konstan tersebut menurut Walter. Nah, lingkungan internal ialah cairan dalam tubuh hewan yang merupakan tempat hidup bagi sel penyusun tubuh. Cairan tubuh hewan ini meliputi darah, cairan interstisial, cairan selomik, dan cairan lainnya yang terdapat dalam tubuh. Lalu, untuk dapat mempertahankan hidup, hewan harus mengatur kondisi lingkungan internalnya, antara lain seperti keasaman atau pH, suhu tubuh, keadaan garam, kandungan air, dan kandungan nutrien atau zat gizi. Selanjutnya, ada dikatakan bahwa mamalia atau golongan hewan yang memiliki kelenjar susu dan apes, yaitu golongan burung, memiliki kemampuan mengatur berbagai faktor tersebut dengan sangat tepat. Oleh karena itu, apes dan mamalia disebut sebagai regulator. Nah, sedangkan kebanyakan hewan gitu selain apes dan juga mamalia, mereka tuh tidak mampu mempertahankan keadaan lingkungan internal yang selalu seimbang. Hewan yang lingkungan internalnya berubah seiring dengan perubahan lingkungan eksternal disebut sebagai golongan hewan konformer. Proses timbulnya perubahan dalam tubuh hewan yang membuat hewan tersebut dapat bertahan ketika lingkungan eksternalnya berubah disebut sebagai adaptasi. Nah, adaptasi sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada aklimasi, yang kedua ada aklimatisasi. Aklimasi sendiri adalah perubahan adaptif yang terjadi pada hewan dalam kondisi laboratorium yang terkendali. Dalam keadaan demikian, biasanya
hanya satu atau dua faktor lingkungan yang berubah. Hal demikian sangat jarang terjadi dalam kondisi alamiah. Nah, sedangkan di lingkungan alamiah, perubahan faktor lingkungan biasanya bersifat kompleks. Perubahan kompleks dalam tubuh yang terjadi pada kondisi alamiah dan berkaitan dengan adanya perubahan banyak faktor lingkungan eksternal dinamakan dengan aklimatisasi. Nah, selanjutnya itu ada pengertian dari ektoterm. Ektoterm sendiri yaitu mendapatkan sebagian besar panas tubuhnya dari sekelilingnya, sedangkan endoterm mendapatkan sebagian besar panas tubuhnya dari metabolisme. Nah, itu ada contoh gambar dari grafik hubungan antara suhu tubuh dari lisang sungai atau hewan endotermik dan juga ikan karnivora yaitu hewan ektotermik dengan suhu lingkungannya. Pada gambar itu diperlihatkan grafik hubungan antara suhu tubuh dari dua macam hewan akuatik dan suhu lingkungannya. Dua macam hewan yang dimaksud ialah golongan hewan regulator atau lisang sungai dan golongan hewan konformer atau ikan karnivor. Lisang sungai mampu mengatur atau menjaga suhu tubuhnya agar tetap stabil selama berlangsungnya perubahan suhu lingkungan dengan kisaran suhu yang relatif lebar. Sedangkan sementara itu ikan karnivor hanya mampu menyesuaikan antara suhu lingkungan internal tubuhnya dengan suhu lingkungan akuatik di sekitarnya. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan dengan penyaji kedua. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang materi lingkungan internal. Sebelum kita lanjut ke apa itu lingkungan internal, kita harus mengetahui dulu apa itu homostatis. Homostatis sel merupakan sebuah keadaan yang tetap, yang mana kemampuan sebuah sel untuk mengatur lingkungan internal yang stabil dilakukan melalui pengendalian perpindahan materi melalui membran sel. Jika tidak ada keseimbangan, maka sel dapat terluka bahkan mati. Dengan kata lain, homostatis sel adalah kemampuan untuk memperoleh lingkungan internal yang stabil melalui pengaturan lintasan zat cair melalui membran sel. Contoh homostatis termasuk pengaturan suhu tubuh dan keseimbangan antara keasaman. Ini merupakan proses yang menjaga stabilitas lingkungan internal organisme sebagai respon terhadap fluktuasi kondisi lingkungan eksternal. Sekarang kita lanjut ke lingkungan internal. Nah, apa sih lingkungan internal itu? Lingkungan internal adalah lingkungan di luar sel namun tetap berada di dalam tubuh. Lingkungan internal berupa cairan plasma dan cairan interstisial. Ketika sel-sel tubuh memerlukan asupan zat yang diperlukan, akan diambil dari cairan interstisial yang dipasok oleh plasma darah. Ada banyak faktor yang harus dipertahankan dalam lingkungan internal, meliputi konsentrasi zat sisa, pH, konsentrasi garam, air dan elektrolit, konsentrasi molekul-molekul nutrien yang mana sel memerlukan pasokan molekul nutrien secara terus-menerus untuk menghasilkan energi. Energi yang dikenal sebagai penunjang berbagai aktivitas sel. Dan yang terakhir, konsentrasi O2 dan CO2 yang mana sel memerlukan O2 untuk melakukan reaksi kimia pembentukan energi CO2. Selanjutnya, cara mempertahankan diri terhadap lingkungan. Berdasarkan cara untuk mempertahankan diri terhadap lingkungannya, hewan dibagi menjadi dua macam, yaitu hewan regulator dan hewan konformer. Hewan regulator merupakan hewan yang mampu mengatur berbagai faktor stabilitas lingkungan internal dengan tepat, sedangkan hewan konformer yaitu hewan yang tidak mampu mempertahankan keadaan lingkungan internalnya. Lingkungan internalnya berubah seiring dengan perubahan lingkungan eksternal. Selanjutnya adalah lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar tubuh atau sesuatu yang berada di luar tubuh. Lingkungan eksternal dibagi ke dalam dua, lingkungan akuatik dan lingkungan terestrial. Lingkungan akuatik yaitu
tempat hidup hewan yang berupa air, baik air tawar, air laut maupun air payau. Faktor yang mempengaruhi lingkungan akuatik adalah yang pertama ada tekanan hidrostatik, yaitu tekanan yang ditimbulkan oleh kedalaman air. Yang kedua ada kandungan zat terlarut, yaitu lingkungan akuatik yang mengandung berbagai zat terlarut seperti garam, gas, jumlah kecil, senyawa organik, dan berbagai polutan. Yang ketiga ada suhu. Suhu yaitu lingkungan akuatik yang memiliki nilai fisiologis penting untuk mendukung kehidupan hewan. Selain itu, suhu di dalam air tidak banyak mengalami perubahan, yakni hewan yang suhu tubuhnya berubah-ubah akan perubahan suhu lingkungan. Selanjutnya ada lingkungan terestrial. Lingkungan terestrial tempat hidup hewan yang berupa daratan. Faktor lingkungan luar yang berpengaruh besar terhadap aktivitas kehidupan hewan. Keuntungannya, ketersediaan oksigen yang melimpah. Lalu ancamannya berupa radiasi dan dehidrasi. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi terestrial. Yang pertama radiasi adalah perpindahan panas yang terjadi antara dua benda tanpa kontak langsung di antara keduanya. Yang kedua ada dehidrasi, yaitu kondisi tubuh yang kekurangan cairan akibat tubuh hewan kehilangan air dalam jumlah besar yang dipengaruhi oleh suhu tinggi dan kelembapan rendah, kecepatan angin, dan luas permukaan benda. Baik, nama saya Jihan akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, kontrol pada homostatik dibagi dua menjadi intrinsik dan ekstrinsik. Untuk intrinsik sendiri atau secara lokal biasanya dilakukan dengan komunikasi antar sel yang berdekatan. Sedangkan untuk ekstrinsik dilakukan secara kompleks yang memungkinkan adanya kontrol refleks. Kontrol refleks di sini biasanya dengan melibatkan sistem saraf dan sistem endokrin. Lalu untuk kontrol refleks sendiri biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu umpan balik negatif dan umpan balik positif. Lalu apa perbedaannya? Bisa dilihat pada gambar. Pada umpan balik negatif, perubahan suatu faktor dikontrol secara homostatis akan memicu respon yang berupaya untuk memulihkan faktor tersebut ke normal dengan menggerakkan faktor ke arah yang berlawanan atau akan merubah stimulus awalnya. Bisa dilihat pada gambar, terdapat variabel yang membuat ketidakstabilan, lalu akan diterima oleh reseptor, di mana nanti reseptor akan mengirimkan informasinya kepada pusat kontrol. Lalu pusat kontrol akan membandingkan informasi yang didapat dari reseptor, apakah informasi tersebut seharusnya memang seperti itu atau berbeda dengan keharusannya. Jika berbeda dengan keharusannya, maka sistem kontrol akan memberikan perintah kepada efektor untuk melakukan suatu usaha, di mana usaha tersebut akan membuat keadaan pada awalnya yang variabel tersebut akan menghilang, menjadikan tubuh tersebut normal kembali. Tidak jauh berbeda dengan umpan balik negatif. Untuk umpan balik positif yang membedakan itu hanya ketika pada efektornya saja, di mana pada umpan balik negatif efektornya akan berusaha menghilangkan stimulus awal. Sedangkan untuk umpan balik positif, efektor yang diberikan tubuh akan memberikan respon ke arah yang sama seperti awal perubahannya, sehingga perubahannya semakin kuat. Umpan balik positif ini jarang terjadi karena umumnya tubuh memberikan umpan balik negatif. Umpan balik negatif dibagi menjadi dua, yaitu umpan balik negatif simple dan umpan balik negatif kompleks.
Sebenarnya mekanismenya sama, hanya saja sel yang terlibat itu jumlahnya untuk kompleks itu lebih banyak. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Gambar A merupakan skema dari umpan balik simple dan gambar B merupakan skema dari umpan balik negatif kompleks. Bisa dilihat pada gambar, ini merupakan contoh dari umpan balik negatif, di mana ketika keadaan tubuh memiliki glukosa yang tinggi pada darah, level glukosa yang tinggi pada darah, nanti akan membuat pankreas mengeluarkan insulin. Nah, insulin tersebut akan membuat gula darah pada darah kadarnya menjadi normal kembali. Kenapa disebut negatif feedback? Karena hasil dari kegiatan tersebut, yaitu pengeluaran insulin, membuat stimulus awal, di mana stimulus awalnya yaitu kadar gula tinggi, akan menghilang. Nah, pada gambar di sini merupakan perbandingan ketika gula darah tinggi atau gula darah rendah. Yang sebelah kiri merupakan keadaan di mana ketika gula darahnya rendah, nanti pankreas akan mengeluarkan yang namanya glukagon. Glukagon ini nanti akan membuat gula darah menjadi normal kembali. Sedangkan ketika kadar gula pada darah itu tinggi, maka pankreas akan mengeluarkan yang namanya insulin, yang nanti pada akhirnya akan membuat tubuh memiliki gula darah dengan level yang standar. Nah, begitu pula untuk mekanisme mempertahankan suhu tubuh. Untuk hewan mamalia, biasanya ketika suhu tubuhnya rendah, nanti efektornya yaitu dengan menggerakkan otot, di mana nanti pergerakan otot tersebut akan membuat tubuh menggigil dan menjadikan suhu tubuhnya menjadi normal. Contoh selanjutnya yaitu ikan salmon. Kita tahu bahwa ikan salmon hidup di air tawar dan air asin selama hidup mereka. Mereka lahir di air tawar dan bermigrasi ke perairan laut. Nah, apa yang mereka lakukan untuk hemostatis, yaitu dengan cara osmoregulasi. Ketika salmon berada di air asin, maka otomatis akan lebih banyak molekul air pada tubuhnya daripada di lingkungan luar. Molekul air nanti akan keluar dari sel tubuh karena mengalami osmosis. Reseptor di hipotalamus mendeteksi adanya konsentrasi garam yang tinggi di dalam darah karena kehilangan air dari tubuhnya. Nanti akan merangsang kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon ke dalam aliran darah. Nah, ini akan mengakibatkan pengangkutan ion berlangsung di membran insang. Konsentrasi garam yang tinggi di lautan berarti garam akan terus berdifusi pada tubuh salmon. Untuk mencegahnya, maka salmon akan membuat ginjalnya untuk menghilangkan kelebihan garam melalui urin yang mereka keluarkan. Urin yang mereka keluarkan secara pekat. Urin yang pekat tersebut nantinya akan meningkatkan hormon ADH yang mana menyebabkan lebih banyak air diserap kembali ke ginjal. Sedangkan ketika salmon berada di air biasa, air tawar, yang mekanismenya itu sama. Nah, yang membedakan itu hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari tersebut akan mengangkut ion di dalam membran sel. Salmon tidak akan minum banyak. Nah, selanjutnya itu contoh umpan balik positif. Bisa dilihat pada gambar, contohnya yaitu ibu melahirkan atau hewan mamalia yang mirip cara melahirkannya seperti manusia, di mana yang pertama yaitu adanya rangsangan dari bayi ke serviks atau bagian terbawah rahim. Nanti di sini akan memberikan sensor ke sel saraf. Sel saraf akan mengirim pesan ke otak, di mana
menyebabkan kelenjar pituitari di dasar otak melepaskan hormon oksitosin ke dalam aliran darah. Oksitosin menyebabkan kontraksi yang lebih kuat pada otot polos di rahim efektor. Nah, di sini nanti akan mendorong bayi lebih jauh ke jalan lahir. Nah, kenapa disebut dengan umpan balik positif? Karena reseptornya memberikan usahanya itu yaitu membantu bayi keluar. Jadi bukan menghalangi stimulus yang ada atau menghilangkan stimulus yang ada di awal. Gangguan homeostatis itu ada 3. Gangguan homeostatis air, yang kedua gangguan homeostatis elektrolit, dan yang ketiga gangguan homeostatis asam basa. Gangguan homeostatis air ada 3 kelebihan air, dehidrasi, dan edema. Kelebihan air atau overload, edema atau reabsorpsi tubul renal yang kurang memadai. Kelebihan air dapat terjadi pada pasien yang produksi ADH-nya kurang, konsentrasi Na-nya tinggi, dan infus parental berlebihan pada gangguan fungsi ginjal. Selanjutnya dehidrasi. Dehidrasi itu terutamanya kehilangan air. Itu dapat terjadi karena air asupannya kurang, kehilangan air, terus diabetes insipidus nefrogenik, itu tubuli renal tidak sensitif terhadap ADH. Selanjutnya edema. Edema adalah kelebihan air dalam jaringan. Gangguan homeostatis elektrolit. Yang pertama natrium, yang kedua kalium, yang ketiga kalsium. Nah, natrium. Natrium ditahan dalam tubuh oleh hormon mineralokortikoid yang mengatur reabsorpsi tubular dalam ginjal. Kehilangan natrium dapat terjadi pada gangguan tubular renal. Selanjutnya kalium. Kalium akan terakumulasi dalam tubuh ketika terjadi nekrosis jaringan atau pada gagal renal. Kekurangan kalium banyak itu terjadi, contohnya ada muntah-muntah dan diare. Selanjutnya kalsium. Itu ada hipokalsemia atau biasa disebut juga dengan istilah milk fever. Itu terjadi pada sapi. Hipokalsemia itu adalah suatu gangguan metabolisme pada sapi perah yang dapat menyerang sebelum, sewaktu, atau beberapa jam sampai 72 jam setelah melahirkan. Penyakit ini terjadi saat kadar kalsium dalam darah sapi kurang dari normal. Kurangnya kalsium dalam darah yang salah satu fungsinya untuk kontraksi otot dapat menyebabkan kurangnya kontraksi otot sehingga lubang puting tidak dapat menutup sempurna. Selanjutnya, gangguan homeostatis asam basa. Gangguan asam basa itu yang pertama acidosis, yang kedua alkalosis. Nah, acidosis. Respirasi acidosis dapat terjadi kondisi patologis akibat kerusakan pusat nafas atau penurunan fungsi paru-paru dalam mengeluarkan CO2. Misal, kerusakan medula oblongata, sumbatan saluran nafas, pneumonia, dan emfisema. Metabolic acidosis dapat terjadi karena kegagalan ginjal mengeluarkan asam yang berasal dari proses metabolisme. Selanjutnya alkalosis. Respirasi alkalosis disebabkan overventilasi paru-paru, jarang terjadi karena patologis. Hal ini biasanya terjadi apabila berada pada daerah tinggi dengan kadar O2 yang rendah sehingga banyak CO2 yang keluar. Respon
Kompensasi adalah melalui buffer kimia dan mengeluarkan HCO3 melalui ginjal. Metabolic alkalosis disebabkan oleh berlebihnya kandungan HCO3 dalam cairan tubuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.